Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar cara membuat sabun padat dengan metode cold process. Apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk membuat sabun? Yang pertama, yang akan kita butuhkan adalah hand blender. Hand blender. Kita lihat bagaimana image ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hand blender. Nah, ini contoh hand blender. Nah, kalau misalnya tidak punya hand blender gimana? Maka kita bisa pakai whisk. Whisk itu kayak alat pengocok telur itu loh ya. Whisk. Nah, ini dia whisk. Ada berbagai macam bentuk adukannya ya. Jadi ada yang seperti ini. Terus kalau kita ketik pengocok telur mungkin ada yang keliru. Kok pengocok telur. Nah, ada yang bentuknya kayak gini. Ya. Terus ada yang seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai alat pengaduk yang manual, pakai whisk atau pengocok telur ini, maka memang waktu yang dibutuhkan untuk sampai di trace itu akan lebih lama ya. Jadi kalau misalnya pakai hand blender itu 5-10 menit sudah trace, tapi kalau pakai whisk atau pengocok telur ini bisa sampai setengah jam. Berikutnya adalah kita butuh toples plastik ya, atau toples plastik kayak gini, ini boleh ya, kayak gini. Atau kalau ada, akan lebih mudah pakai gelas takar plastik, misal yang 2 liter ya. Nah, yang kayak gini ini lebih mudah karena ada tangkainya, jadi bisa ada gagangnya, jadi bisa dipakai untuk pegangan menuang. Terus kita butuh spatel. Saya biasanya pakai spatel silikon. Nah, spatel silikon yang kayak gini ada banyak jenisnya ya, tapi spatel silikon boleh, spatel plastik juga boleh. Terus selain itu kita butuh adalah cetakan sabun ya, yang dari kayu. Nah, kalau misalnya cetakan sabunnya dari kayu kayak gini, maka sebelum dituang ke dalamnya adonannya ya, itu cetakannya harus dilapisi kertas. Nah, kayak gini jadinya. Ya, cetakannya dilapisi kertas. Bisa pakai kertas minyak atau kertas roti ya, atau kertas perkamen. Ada juga yang cetakan dari silikon. Nah, ini. Jadi luarnya adalah kayu, terus di dalamnya dikasih silikon. Kalau ini sudah nggak perlu dilapisi kertas lagi. Nah, tadi adalah alat-alat standar yang dibutuhkan untuk membuat sabun. Sekarang kita masuk pada bahan yang dibutuhkan. Sebenarnya sabun itu merupakan reaksi saponifikasi antara basah dengan asam lemak ya. Basah kita bisa pakai NaOH, natrium hidroksida atau sodium hidroksida ya, ini. Terus pakai yang teknis saja ya, tidak perlu pakai yang proanalisis. Nah, biasanya kalau bentuknya bagus ini adalah yang proanalisis. Terus pakai KOH kalau sabun cair. KOH juga pakai yang teknis saja. Terus asam lemak. Asam lemak itu bisa kita temui di minyak ya, atau dari lemak tumbuhan. Kalau minyak kita bisa pakai minyak kelapa. Ya, minyak kelapa kayak gini. Minyak kelapa yang biasa dipakai masak, atau bisa juga pakai VCO, virgin coconut oil, yang bisa langsung diminum. Terus bisa juga pakai olive oil. Nah, ini adalah olive oil yang ekstrak virgin.
yang dari perasan pertama dengan cold process. Nah, kita bisa pakai olive oil yang pomace. Nah, olive oil yang pomace itu memang lebih murah harganya karena dia bukan dari perasan pertama buah zaitun. Terus bisa juga pakai castor oil atau minyak biji jarak seperti ini ya. Terus bisa juga pakai canola oil, minyak dari bunga canola kayak gini, atau bisa juga pakai palm oil atau minyak sawit ya. Nah, minyak sawit yang sering sekali dipakai buat masak. Terus bisa juga pakai sunflower oil atau minyak biji bunga matahari. Nah, ini. Nah, selain bahan bisa menggunakan asam lemak dari minyak, bisa juga dari butter ya, shea butter. Nah, kayak gini. Kayak ini. Atau mango butter. Ini atau cocoa butter dari coklat. Nah, ini cocoa butter. Atau bisa juga pakai beeswax. Beeswax itu lapisan lilin yang ada di sarang lebah ya. Ini beeswax. Jadi kalau pernah makan madu yang ada sarangnya sekaligus ya, itu kan terakhir-terakhir itu pasti kayak kerasa ada lapisan lilinnya gitu ya. Nah, itu yang namanya beeswax. Jadi ini adalah bahan dasar tadi ya, NaOH, KOH, kemudian oil, terus juga pakai aquades, bukan air keran, bukan juga air minum tapi aquades. Kemudian bahan tambahannya bisa pakai bahan pewarna atau essential oil atau fragrance. Bisa juga di atasnya ditaburi bunga kering, misalnya bunga chamomile kering atau bunga melati yang sudah kering atau bunga mawar yang sudah kering ya, boleh apapun yang penting kering, karena kalau masih basah nanti akan berjamur pada saat masa curing ya. Itu bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat sabun. Kita masuk pada proses pembuatan sabun. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama yang dilakukan adalah melarutkan NaOH ke dalam aquades. Caranya adalah dengan menuangkan NaOH ke dalam gelas yang sudah berisi aquades. Jangan melakukan hal sebaliknya. Aquadesnya yang dituang ke NaOH ya, karena kalau dibalik itu akan menyebabkan ledakan. Jadi yang benar adalah serbuk NaOH-nya yang dituang ke gelas yang berisi aquades. Pada saat dilarutkan, NaOH ini akan menimbulkan panas. Jadi kalau dicek pakai termometer itu suhunya bisa mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius ya. Nah, ini diaduk sampai larut sempurna NaOH-nya ya. Jadi dia akan menimbulkan panas, dan hati-hati jangan terlalu dekat pada saat mengaduk karena kalau kena mata itu pedih. Terus jangan lupa pakai sarung tangan karena NaOH ini sangat iritatif ya. Kemudian, nah ketika dia sudah larut sempurna, maka harus ditunggu sampai suhu larutan NaOH tersebut mencapai suhu ruang ya, atau paling tidak 35 atau 30 derajat Celcius ya. Baru kemudian kita campurkan dengan minyaknya. Nah, bisa dilihat di sini suhunya sekitar berapa ini? Nah, 80 derajat Celcius ya, itu masih naik terus sebenarnya. Nah, supaya lebih cepat mendinginkannya, maka gelas yang berisi larutan NaOH itu bisa direndam di dalam baskom yang berisi air biasa aja, atau bisa pakai air es, malah lebih cepat nanti dia dinginnya ya. Berikutnya adalah semua minyak dicampur jadi satu. Nah, kita balik ke NaOH, kita cek suhunya berapa. Ini sudah sekitar berapa ini, nggak kelihatan, 40 derajat Celcius ya, 40 derajat Celcius. Kalau tidak ada termometer kayak gimana? Tenang saja. Jadi gini, kalau misalnya ketika Bapak Ibu pegang itu rasanya sudah
anget-anget kuku kayak air anget yang mau dipakai mandi itu dia sudah boleh dicampur dengan minyak. Setelah minyak dicampur dengan basah, larutan basah, maka selanjutnya adalah diaduk. Proses pengadukan ini dilakukan sampai terbentuk trace ya. Bagaimana cara melihat trace? Jadi trace ini ditandai dengan ketika kita menekan bagian atas permukaan adonan sabun itu dengan sendok, maka bekas sendoknya itu bisa bertahan sampai beberapa detik. Nah, kalau sudah begitu berarti sudah trace dan adonan bisa langsung dituang ke dalam cetakan sabun. Oke, itu tadi adalah cara pembuatan sabun dengan metode cold process. Nah, setelah adonan masuk ke dalam cetakan, maka ditunggu dulu selama 24 sampai 48 jam. Setelah itu bisa dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, sabun ini harus melalui masa curing. Masa curing itu tujuannya untuk membuat proses sabunifikasi itu sempurna 100%. Masa curing sabun dengan metode cold process itu adalah antara 4 minggu sampai 6 minggu ya. Setelah masa curing selesai 1 bulan, sabun bisa langsung dipakai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.